Kula diparingi kitab sholawat tentang kita. Kula maca enjing merinding kula. Ya, sangat merindingi nganti ora iso maca. Deleng barokah dan fadilah yang Allah berikan kepada mereka yang baca sholawat. Mengikuti keterangan-keterangan kitab-kitab yang diberikan kepada saya dari Allah merinding. Banget diakui keberkahan orang mengamalkan sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibayangkan, insya Allah besok majelis sebagai topik di wacana kita sedikit. Mula wong sing do maca sholawat iki kula paling persembahkan kabeh makhluk iku kabeh makhluk paling wedi mari kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh wedi. Seluruhnya takut sama Rasulullah. Begitupun para malaikat-malaikat Allah semua takut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boten-boten sing wonten. Niki kita teruskan dengan seluruh makhluk Allah semua takut kepada kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak terkecuali para malaikat. Monggo sapa wong sing ngamale iki sholawat sadina sewengi ning ngamale iso ping 1000. Ketahuilah barang siapa yang mengamalkan sholawat ini 1000 kali satu hari satu malam, ketika Allah memerintahkan kelak kepada malaikat Israil alaihi salam untuk mencabut nyawa orang-orang yang ahli sholawat, malaikat Israil mundur waktu. Niki kanggo sing mati, kanggo sing mati. Kata Allah kepada malaikat Israil, hai Israil, inggih Gusti, turunlah engkau Israil, datanglah engkau Israil. Aku menanam suatu pohon di atas aras. Aku beri nama pohon itu pohon Sidratul Muntaha. Di pohon ini ada daunan yang jumlahnya sama persis seperti jumlah manusia aku ciptakan dalam dunia ini. Dan tunggulah Israel, tatkala ada daun yang jatuh, kau tengok nama yang tertulis di daun itu. Siapakah dia? Anak siapakah dia? Di mana alamatnya? Jam berapa dia akan mengalami kematiannya? Maka turunlah engkau Israil ke tempat orang yang tertulis namanya di atas daun yang sudah kuning kecoklat-coklat begitu, agar engkau jemput nyawanya dan engkau kembalikan dia kepada sendiko Gusti. Turun malaikat Israil setelah dari Sidratul Muntaha turun ke bumi, mudun Israil. Malaikat Israil mudun berkunjung ke tempat kita semua. Berkunjung malaikat Israil ke tempat kita semua, mencari seseorang yang bernama yang tertera dalam daun yang jatuh itu. Ketika pun kepanggil, rikula pun kepanggil, ternyata orang yang akan dijemput oleh malaikat Israil sedang mengalami sakaratul maut. Sedang mengalami sakaratul maut.
tinggal nunggu keputusan saking malaikat Israil. Israil datang mencampangi kita semua. Ketika malaikat Israil mendekat kepada kita di dalam syakaratul maut, maka seketika itu di dalam tubuh orang yang bersolawat istiqomah ketika hidup di dunia akan mengeluarkan cahaya nuri kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam tubuh dadanya ketika mengeluarkan nuri kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersinar terang melebihi terangnya matahari, malaikat Israil mundur boten wantun jabut nyawa panjenengan sedaya. Mundur malaikat Israil ketika melihat dalam tubuh dan seseorang yang ahli sholawat. Mundur malaikat Israil boten wantun jabut nyawane wong sing rikala urip nang alam dunya ahli membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab di dadanya orang ahli sholawat mengeluarkan cahaya dan bertuliskan di dalam itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasampunipun ngertos malaikat Israil setelah mengetahui bahwa orang yang akan dia cabut nyawanya adalah kekasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ngerti ya, seketika itu malaikat Israil dia terbang ke Madinah, uluk salam maring kanjeng Nabi, sowan maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia uluk salam maring kanjeng Nabi saking tanah Jawa terbang ke Madinah, namun jalur itu dan izin saking kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Israil jabut nyawanya ahli sholawat. Apa kata itu? Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Israil. Ya Rasulullah, aku ingin pangapunten kanjeng Gusti Nabi. Kula Israil alaihi salam, kula dipun timbali Allah ya Rasulullah. Kula dipun dawuhi Allah Subhanahu wa taala, "Wadni hudal menika ya Rasulullah." Kula dipun dawuhi saking Allah supados kula menika njabut nyawani kekasih panjenengan duh kanjeng Gusti Nabi. Apakah itu? Soal kula dumateng panjenengan duh kanjeng Gusti Nabi. Mboten namung suwat sekedar suwat kanjeng Gusti Nabi. Kula nyuwun ridho saha izin saking panjenengan badhe njabut nyawa kekasih panjenengan menika ingkang wonten dadonipun mengeluarkan nuri panjenengan bertuliskan nama Muhammad Ashraf Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supados panjenengan paringono izin lan ridho dhateng kula kagem melaksanaken tugas kula saking Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israil arep tutut nyawane panjenengan kabeh kok dadak njaluk icik maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun panjenengan pikir sampai kuwi sinten, sampai kuwi sapa, anake sapa, penggaweane apa. Bayang penggaweane nang sawah tani tukang tandur lan bawon. Ngilmu gak duwe. Bayang dudu anak kiai, dudu turun ulama, dudu turun wali, tapi duwe kedudukan sing banget luhure nang ngarsane Gusti Allah kanjeng Nabi, sehingga ketika malaikat Israil akan mencabut nyawa panjenengan sedaya dadak izin maring kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki barokai solawat, barokai solawat niki. Dengan solawat maka solawat itu akan menjadikan sarana wasilah kemuliaan untuk panjenengan sedaya. Mula nek panjenengan kepengin dadi wong sing mulya, ora mung mulya nang dunya mulya akhirat. Bahkan bukan hanya mulia di akhirat, tapi jenengan dimuliakan dengan para malaikat
malaikat-malaikat Gusti Allah, bukan hanya oleh para malaikat dengan dimuliakan Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan hanya dimuliakan oleh Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panjenengan angsal kemuliaan kedudukan saluhur wonten dalam pangapunten Allah, maka bersolawatlah dumateng Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham betul? Paham nggih? Yang bisa mengangkat panjenengan kabeh ketimbang musim mulya. Dadi manusia sing duweni kedudukan luhur niku lak namung selawat dumateng Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banjur samenika sakwise oleh izin saking Kanjeng Gusti Nabi, maka orang yang ahli selawat itu katakan engkau di sini, hei Jibril, nanti dulu kau aku tak nemoni di sini. Wali Kanjeng Gusti Nabi saking Madinah terbang mabur dumugi tanah Jawa nemoni panjenengan kabeh sithik sakaratul maut. Apa kata beliau junjungan kita? Wahai umatku, tenangkan dirimu. Wahai umatku, tenangkan dirimu. Aku nabimu telah datang. Janganlah kau menangis dalam sakaratul maut ini. Tenangkan dirimu wahai umatku. Tenangkan dirimu. Berbahagialah engkau wahai umatku yang selalu bersolawat kepadaku ketika hidup di dunia. Berbahagia. Engkau akan berjumpa denganku dan engkau akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau akan berkumpul denganku dalam samudra yang agung, samudra syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia remah-remah Kanjeng Nabi, begitu Kanjeng Nabi dengar-dengar. Dan kula panjenengan kabeh. Kanjeng Nabi sasampunipun Kanjeng Gusti Nabi hari pengarep-arep dadi kula panjenengan kabeh, dia persilahkan malaikat Israil untuk mencabut nyawa kula panjenengan kabeh. Makbul Kanjeng Nabi kon wala Madinah, malaikat Israil njabut nyawa kula panjenengan kabeh. Ngerti ya? Ule njabut iku malaikat Israil kaya dene njabut nyawani para nabi Gusti. Dia cabut nyawa kita seperti dia mencabut nyawa para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Pun bayangkan. Boten di sini. Dia cabut nyawa umat Kanjeng Nabi yang ahli sholawat sama seperti dia mencabut nyawa para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Niki wong ahli sholawat. Dan orang yang ahli sholawat ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia akan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Niki ahli salat. Begitu nyawa sudah keluar dari kandung badan, nyawa sudah keluar dari jasad kita semua, maka Allah perintahkan kepada para malaikat, wahai para malaikat dari golongan malaikat pembesar langit, bawalah pasukan 70 juta malaikat, turun, antarkan ruh suci orang yang bersolat kepada kekasihku Muhammad, hantarkan sampai ke Madinah, suangkan ke Madinah, menghadap Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Allah utus 70 juta malaikat, dia turunkan untuk mengantarkan ruh suci ini untuk bertemu Kanjeng Gusti Nabi wonten ing Madinah. Pun panjenengan bayang nih kabeh. Begitu mulianya Allah. Allah menyebut kita ini dengan kata ruh suci. Mergo ngerti orang yang ahli sholawat ruhnya berbeda kaya ruh kula panjenengan kabeh. Luwe wong sing ahli sholawat diciptona Gusti Allah saka nuri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki wong sing ahli sholawat. Ruhnya orang yang ahli sholawat dicipta oleh Allah dari nuri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka Allah katakan ruh suci merkoro itu berasal dari nur Kanjeng. Nah, muka-muka kula panjen kabeh iki dadi golongan ahli sholawat. Amin Allahumma amin. Ojo mamang ojo ragu karo Gusti Allah Kanjeng Nabi. Ketika Allah sudah perintahkan kepada kita, janganlah sedikit keraguan dalam hati kita. Ojo sedikit pun hati ragu. Ini yang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, sallu, perintah Gusti Allah. Kalau Allah sudah memerintahkan kepada kita, maka jangan sedikit pun ada keraguan dalam hati panjenengan kabeh. Nek memang panjenengan kabeh menungso umat Kanjeng Nabi yang benar-benar beriman kepada kita. Nek memang benar panjenengan iku yakin mari Al-Qur'an, mesti nek Gusti Allah pun perintah ora ana keraguan sedikit pun teng atine panjenengan. Bagaikan seperti firman Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Dzalikal kitabu la raiba. Dzalikal kitab. Ini adalah Al-Qur'an. Firman Allah, kalam Gusti Allah, yang tidak ada sedikit pun keraguan di atasnya. Al-Qur'an hudan lil muttaqin. Ketika panjenengan sudah yakin kepada Al-Qur'an dan tidak memiliki sedikit pun keraguan atasnya, maka Al-Qur'an ini akan menjadi petunjuk bagi panjenengan kabeh untuk menghantarkan panjenengan dadi wong sing takwa maring Gusti. Iku wong sing bisa nglakoni perintah Gusti Allah kelawan satemene nglakoni perintah, lan wong sing bisa ngedohi cegah sing dicegah Gusti Allah kelawan satemene urip nglakoni nyegah saka perkara sing dicegah kata Allah Subhanahu wa taala. Mula nek panjenengan kabeh iki iku iman maring kitab Al-Qur'an, pesan kula sedaya. Janganlah kalian pernah ragu terhadap perintah Allah, yaitu membaca sholawat kepada Kanjeng Gusti Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Jangan tinggalkan sholawat. Alhamdulillah. Jadi kalau seketik sebab kami yang dulu memiliki buat nanti cerita bab sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ceritakan sebenarnya. Yang penting jenengan itu yakin kali Al-Qur'an dan tidak memiliki keraguan sedikit pun atasnya, maka jalankan perintahnya dengan penuh keyakinan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam kepadanya sepenuh jiwa raga kalian, sepenuh pengharapan kalian kepadanya, kekasihku Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, lalu menikah kula dengan moderna mau sholawat, tapi kita akan berbahagia dengan apa? Dengan bacaan Al-Barzanji yang di dalamnya penuh dengan syair-syair cinta kepada Rasulullah, penuh dengan syair-syair sanjungan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bacaan Al-Barzanji marhaban ini menjadikan kita semua menjadi golongan yang memiliki kedudukan yang begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka saya tunjukkan sekali lagi, beruntunglah kalian semua ketika kalian diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa duduk di majelis sholawat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kalian semua, wahai umat Rasulullah, ketika hidup di dunia diberikan izin oleh Allah untuk bisa duduk bersama orang-orang yang ahli sholawat, untuk bisa duduk di majelis-majelis sholawat. Sebab ketika kalian duduk di majelis sholawat ini, kalian menjadi tamu agung, tamunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ketika panjenengan pun terus pamani Kanjeng Nabi, maka Kanjeng Nabi akan memuliakan panjenengan sedoyo. Kanjeng Nabi arep nyukuh panjenengan sedoyo. Apa sugune Kanjeng Nabi? Sugune Kanjeng Nabi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan rahmat belas kasihan kepada panjenengan sedoyo, maka Allah akan mengabulkan hajat-hajat yang panjenengan sedoyo hajatkan, bahkan sesuatu yang belum panjenengan hajatkan yang masih tersimpan rapi dalam sirnya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengabulkannya kelak. Ketika itu panjenengan membutuhkan suatu hajat yang panjenengan belum mengetahui hajat itu semuanya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Ojo ucul saka ahli sholawat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab wong sing ahli sholawat iki kekasih kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah barokah ibu-ibu sedaya. Ibu-ibu sedaya. Bapak-bapak kabeh para santri sekalian, ayo tanamkan sholawat di dalam hati kita. Jangan sampai sholawat itu kering mati dalam hati kita, karena hanya dengan sholawat kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sholawat ini kita akan menghadap kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seringlah duduk dengan ahli sholawat, duduklah dengan ahli sholawat, duduklah dengan ahli sholawat, dan apabila Allah mengizinkan, berkumpullah hanya dengan ahli sholawat kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang di dunia dia bisa berkumpul bersama dengan ahli sholawat, maka dia tidak akan pernah mati untuk selama-lamanya. Amin Allahumma. Keluar dari alam dunia langsung disambut dengan kanjeng Gusti Nabi. Muga-muga Allah panjang kabeh dilebur kulungane wong-wong sing padha ahli sholawat dhateng kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur saged kados kula sedina senggalu maca sholawat 20 ibu nek bisa, tapi nek ora bisa ya wis maca sebisane. Pinter ba'da maghrib 100, ba'da subuh 1.